Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Aulia Prasetyo, NPM 200 250 1042. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sentral dogma. Sentral dogma merupakan proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Dogma sentral sendiri terbagi atas 3 tahapan, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Ketiga tahap tersebut memungkinkan penyalinan materi genetik menjadi protein. Kemudian di sini adalah tahapan sentral dogma, di mana DNA yang ditranskripsikan menjadi RNA kemudian ditranslasikan menjadi protein. Replikasi DNA merupakan proses penggandaan rantai DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembalahan sel. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida-nukleotida penyusun polimer DNA. Replikasi DNA dapat terjadi dengan adanya sintesis rantai nukleotida baru dari rantai nukleotida lama. Prosesnya dengan menggunakan komplementasi pasangan basa untuk menghasilkan suatu molekul DNA baru yang sama dengan molekul DNA yang lama. Replikasi DNA yang sering terjadi disebut replikasi DNA semi-konservatif karena masing-masing dari kedua rantai DNA induk bertindak sebagai cetakan atau template untuk pembuatan dua rantai DNA dengan untaian ganda yang baru. Kemudian transkripsi. Transkripsi merupakan pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Proses transkripsi menghasilkan mRNA dari DNA di dalam sel yang menjadi langkah awal sintesis protein. Transkripsi merupakan bagian dari rangkaian ekspresi genetik. Pada tahap awal, informasi yang ada pada gen disalin satu persatu atau basa per basa dari setiap rantai DNA di dalam nukleus sel menjadi rantai RNA pembawa pesan atau messenger RNA atau mRNA atau RNA duta. Transkripsi berlangsung di dalam inti sel atau di dalam matriks mitokondria dan plastida. Tujuan dari transkripsi tersebut adalah menyalin informasi genetik dari DNA ke dalam bentuk mRNA untuk dibawa keluar dari inti sel, untuk diterjemahkan menjadi bentuk protein atau translasi. Protein yang dihasilkan dalam proses translasi akan berperan sebagai enzim, hormon, maupun komponen sel yang penting bagi kelangsungan hidup suatu organisme. Kemudian translasi dalam genetika adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Transkripsi dan translasi merupakan dua proses utama yang menghubungkan gen ke protein. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasikan. Molekul mRNA yang merupakan salinan urutan DNA menyusun suatu gen dalam bentuk kerangka baca terbuka. mRNA membawa informasi urutan asam amino. Proses translasi berupa penerjemahan kodon atau urutan nukleotida yang terdiri atas 3 nukleotida berurutan yang menjadi satu asam amino tertentu. Proses translasi sendiri terbagi dari 3 tahap, yakni tahap awal. Pada tahap awal translasi, unit kecil dari ribosom akan mengikat pada mRNA yang sudah membawa kode genetik untuk asam amino yang akan dibuat. Juga akan mengikat bagian inisiator dari tRNA. Kemudian molekul dari ribosom akan mengikat bersama 3 molekul tersebut dan membentuk kompleks inisiasi. Langkah selanjutnya adalah molekul dari tRNA tersebut akan mengikat dan memindahkan asam amino dari sitoplasma ke ribosom dengan bantuan enzim dan energi GTP. Masing-masing ujung tRNA akan membawa satu antikodon dan satu asam amino. Langkah selanjutnya adalah asam amino diaktifkan oleh tRNA dan menghubungkan antara kodon dan antikodon pada mRNA. Kemudian selanjutnya tahap pemanjangan. Setelah asam amino diaktifkan, maka akan dihubungkan lagi oleh ikatan peptid yang membentuk polipeptida di ujung tRNA yang membawa asam amino. Contohnya adalah tRNA membawa sebuah asam amino fenilanin. Dengan demikian, nanti kodonnya akan AAA yang kemudian akan berhubungan dengan kodon mRNA UUU. Pada proses ini, rantai polipeptid akan menemanjang. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan dari asam amino. Kemudian yang terakhir adalah tahap terminasi. Tahap akhir dari ketik antikodon tersebut yang dibawa oleh tRNA bertemu dengan kodon UAA, UGA, dan UAG. Hal tersebut dikarenakan rantai polipeptid yang sudah terbentuk akan dilepaskan dari ribosom dan diolah menjadi protein yang fungsional. Demikian penjelasan tentang
Demikian sedikit penjelasan mengenai sentral dogma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.